Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bab baru tentang hubungan antar garis. Selamat belajar. Kita akan belajar tentang garis. Yang pertama, apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, di sini bisa kalian perhatikan dari titik-titik yang jarang sampai titik-titik yang rapat. Nih, dari titik-titiknya jarang sampai titik-titiknya rapat, akhirnya membuat sebuah garis. Ya, jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, berikut contohnya. Ini contoh dari garis lurus ya, yang ini. Nih, ini contoh dari garis lurus. Jadi garis lurus, garis AB atau ditulis garis lurus AB ini. Panahnya ke arah kanan dan ke arah kiri. Nih, ini dapat ditarik ke kanan atau ke kiri. Jadi makin ditarik ke sini, ini masih bisa nih kalian tarik lagi lebih panjang. Ini pun sama. Ini namanya garis lurus ya. Ini garis lurus. Ini masih tandanya kalau ada tanda panah seperti ini masih bisa ditarik kemana-mana. Ini masih bisa ditarik ke sana, set lurus. Ini pun sama, ini masih bisa ditarik ke sana lagi. Itu tandanya seperti itu, ya. Sekarang yang kedua, sinar garis. Apa itu sinar garis? Garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Jadi, dimulai dari titik menuju suatu arah tak hingga. Tadi seperti yang Miss Kiki bilang, kalau ada tanda panah seperti ini, dia masih bisa dilanjutkan ke sana. Tandanya tak hingga. Nah, ini contoh dari sinar garis. Diawali dari sebuah titik, makin ke sana, makin tak hingga, masih bisa diteruskan ke sana. Kalau ini nggak bisa dikesiniin. Ini nggak bisa dikesiniin, tapi ini bisa ke sana. Masih bisa diterusin panjang. Seperti itu. Itu yang namanya sinar garis. Nah, sinar garis AB atau ditulis dengan seperti ini. Sinar garis AB. Ya, dimulai dari titik, kesananya arah panah. Itu seperti itu untuk sinar garis. Yang ketiga yaitu ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Garis yang dibatasi oleh dua titik. Ini contohnya. Ini contoh ruas garis. Dimulai dari titik A, diakhiri oleh titik B. Jadi dimulai dari titik A, diakhiri di titik B. Seperti itu yang namanya ruas garis. Nah, di sini Miss Kiki akan memperkenalkan juga yang namanya garis horizontal. Pasti kalian udah pernah dengar kata horizontal. Horizontal itu artinya mendatar. Jadi garis horizontal adalah garis yang mendatar. Seperti ini. Ini namanya garis horizontal. Rata gitu, rata. Nih, mendatar. Nah, yang kedua ada garis vertikal. Garis vertikal itu nama lainnya garis tegak lurus. Contohnya seperti ini. Dia berdiri tegak seperti ini. Tuh. Ini namanya garis vertikal. Jangan ketuker ya. Yang datar namanya garis horizontal, yang vertikal namanya yang tegak lurus namanya garis vertikal. Seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar tentang hubungan dua garis. Yang pertama garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Contohnya nih, di sini ada garis A dan garis B ya, kalian perhatikan. Kalau ini kan lambang tak hingga di sini. Ini ada, kalau kita tarik terus, dia bakal berpotongan nggak? Enggak, dia tetap sejajar walaupun kita mau tarik sepanjang apapun, dia akan tetap sejajar. Ya,
Ini tandanya garis A dan garis B itu sejajar. Nah, lambang sejajar itu seperti ini. 2 garis miring. Garis A sejajar dengan garis B. Ingat, lambang sejajar itu 2 garis miring. Nah, di sini ada lagi contoh yang lain. Ada garis JKL. Garis JKL dikatakan sejajar. Kenapa? Jika garis ini terus ditarik, dia tidak akan ada yang berpotongan. Jadi garis J sejajar dengan garis K sejajar dengan garis L. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi, misalkan Miss Kiki buat garis baru. Di sini ada garis O dan P misalkan. Ini O, ini P. Ini sejajar atau tidak? Ini tidak sejajar. Tidak sejajar. Kenapa dikatakan tidak sejajar? Karena jika garis ini ditarik, misalkan di sini kita tarik. Garis O kita tarik, kalau ditarik dia ke sini kan, set gitu. Nah, kalau P ini kita tarik ke sini. Set. Jadi dia berpotongan nggak? Dia berpotongan, makanya garis ini tidak dikatakan sejajar. Seperti itu ya. Garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Ini adalah contoh garis berpotongan. Jadi ada titik yang memotong nih. Ini namanya garis berpotongan. Jadi nah, garis L, garis K ini namanya berpotongan ya, garis yang berpotongan. Ini seperti ini juga sama. Ini garis P dan garis Q ini berpotongan ya. Jadi seperti ini yang namanya garis berpotongan. Ada titik nih, ada titik yang memotong. Sini tuh, di sini memotong. Ini ya. Ini dan ini. Saling berpotongan. Seperti itu ya. Tentang garis berimpit yang ketiga, garis berimpit. 2 garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 garis bersekutuan. Maaf, 2 garis persekutuan bukan ber. 2 garis persekutuan. Ini P. Garis persekutuan. Paling sedikit 2 garis persekutuan. Ini contohnya garis berimpit. Yang warna biru ini garis A, yang warna merah garis B. Ini namanya garis berimpit. Garis yang warna biru ini garis R, yang warna merah ini garis S. Ini namanya garis berimpit, ya. Hari ini tidak ada tugas, kalian hanya menyalin materi yang sudah Miss Kiki berikan ke buku catatan matematika. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Hari ini tidak ada tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.